Salam jumpa semuanya, salam sehat, semoga kalian tetap semangat ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan komposisi fungsi. Nah, sebelumnya kita akan mengingat dulu apa yang sudah kita pelajari tentang fungsi ya. Contoh, diketahui suatu fungsi f memetakan X anggota bilangan real dengan Y anggota bilangan real yang didefinisikan sebagai F memetakan X dengan 2X dikurangi 1. Nah, fungsi F bisa dituliskan sebagai Fx sama dengan 2X dikurangi 1. Maka di sini Y ini sama dengan 2X dikurangi 1 ya. Nah, kalau Fx sama dengan 2X dikurangi 1, berarti sini kalau di sini X, di sini juga X ya. Maka kalau F negatif 2 berarti 2 ini 2 dikalikan negatif 2 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan negatif 5 ya. Nah, kalau F1 berarti ini 1, sini juga 1. Jadi 2X dikurangi 1 sama dengan 1. Oke. Nah, FA, berarti ini sini 2. Ini diganti dengan A karena yang di dalam ini A. 2A dikurangi 1 ya. Nah, kalau Fx ditambah 1 berarti yang di dalam sini, dalam kurung ini adalah X tambah 1. Maka yang di dalam sini kan kalau ini X, ini X. Berarti kalau yang di dalam ini X tambah 1 maka menjadi 2. Sini adalah X ditambah 1 harus sama. Yang di dalam sini dengan ini harus sama. Baru dikurangi 1 ya. Nah, kita uraikan jadi 2 kali X 2 kali 1 menjadi 2X tambah 2 dikurangi 1 sama dengan 2X ditambah 1. Ini 2 dikurangi 1 kan sama dengan 1 ini ya. Jadi 2X hasilnya adalah 2X tambah 1. Oke, paham ya. Nah, jika Fx kuadrat dikurangi 3, jadi yang di dalam kurung ini X kuadrat dikurangi 3, berarti yang di sini juga harus sama dengan ini ya, harus sama. Nah, ini 2 kali X kuadrat 2 kali negatif 3 ya, menjadi 2X kuadrat dikurangi 6 baru dikurangi 1 ya, sama dengan 2X kuadrat dikurangi 7 ya. Oke, paham ya. Jadi kita mengikuti yang ada di dalam sini dan fungsinya itu apa ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Komposisi fungsi. Apa yang dimaksud komposisi fungsi ya? Nah, ini diketahui fungsi f dan fungsi g. Lalu didefinisikan suatu komposisi fungsi g dilanjutkan oleh fungsi f. Saya ulangi ya. Komposisi fungsi g dulu, lalu dilanjutkan oleh fungsi f. Maka nulisnya seperti ini. F bundaran g. Ini artinya, jadi kita baca dari belakang ya. Dari G baru dilanjutkan F. Maka penulisannya seperti ini ya. F bundaran G artinya G dulu baru dilanjutkan F. Artinya apa? Secara grafis digambarkan sebagai berikut ya. Nih. Jadi G memetakan X. Jadi fungsi G dulu ya yang dikerjakan dengan GX.
Nah, ini kan artinya G memetakan X. Hasilnya ini adalah GX. Kemudian hasilnya ini baru dipetakan oleh fungsi F. Jadi kita kerjakan fungsi F kemudian. Nah, jadi fungsi F memetakan GX kemana? Ke F. GX. Jadi GX ini dipetakan oleh F. Oke, ini hasil akhirnya. Nah, secara langsung kalau dari sini, ini kan tadinya X dipetakan oleh G, hasilnya ini baru dipetakan oleh F, gitu kan? Maka F bundaran G ini memetakan langsung X ke sini. Ya, jadi ini. Nah, secara langsung. Jadi F bundaran G memetakan X. Ini X ke sini. Itu artinya sama dengan F GX. Jadi arti F bundaran G memetakan X itu sama dengan F memetakan G, di mana G memetakan X. Itu ya. Jadi penulisan ini sama saja seperti ini, ya. Ini kita baca bundaran, artinya komposisi F bundaran G. Ini yang dikerjakan yang belakang dulu G, baru dilanjutkan F. Nah, penulisannya sama seperti ini. Oke ya, paham ya? Nah, untuk lebih jelasnya itu kita pakai contoh ya. Pakai contoh begini. Contoh yang pertama. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 1. Dan fungsi g, gx, sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Nah, tentukan f bundaran G3. Nah, sama seperti tadi ya, kalau f bundaran G, ya, yang dikerjakan G dulu. Artinya begini, kita tuliskan kesamaannya tadi ya. F bundaran G3 artinya sama dengan F memetakan G3. Nah, yang kita kerjakan ini dulu. G3 kita lihat fungsi G 3. Berarti di sini diganti dengan 3 ya. Nah, jadi apa? F ini 3 kuadrat, ini kan 3 kuadrat kurangi 1. 3 kuadrat dikurangi 1. Kita hitung, 3 kuadrat itu 9 dikurangi 1, 8. Sehingga menjadi F8. Nah, fungsinya adalah kita kerjakan fungsi F. F fungsi ini, F8 berarti ini diganti 8. 2 kali 8. Ya, 2 kali 8 ditambah 1. Sama dengan 17. Jadi F bundaran G hasilnya adalah 17. Oke ya, paham ya? Ya. Nah, sekarang berikutnya contoh kedua. Sama soalnya seperti tadi. Yang diketahui adalah fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Tetapi ini kita tukar ya. Kalau tadi f bundaran G, sekarang G bundaran F. Sama 3 ya, G bundaran F3. Nah, penyelesaiannya kita tulis kesamaan penulisannya ya, artinya dulu. G bundaran F3 itu sama dengan G memetakan F3. F3, fungsi F dulu. Nah, fungsi F3 ini diganti 3. Jadi 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3 tambah 1. Ya, 2 kali 3 tambah 1 berarti 7. Berarti kita kerjakan G7. Ini 7 ya. G7 ya, kita kembali ke fungsi G. 7 artinya 7 kuadrat dikurangi 1. Ya, 7 kuadrat
kuadrat dikurangi 1. Jadi 49 dikurangi 1 sama dengan 48. Jadi G buntaran F 3 itu sama dengan 48. Nah, dari contoh 1 dan 2, perbedaannya kan hanya ditukar. Yang contoh 1 kan F buntaran G, sedangkan ini G buntaran F, tetapi hasilnya berbeda. Maka kesimpulannya adalah ya, F buntaran G tidak sama dengan G buntaran F. Ya, F buntaran G tidak sama dengan G buntaran F. Atau komposisi fungsi tidak mempunyai sifat komutatif. Ingat di SMP sifat komutatif itu apa? Kalau di SD namanya sifat pertukaran ya. Oke, paham ya? Jadi tidak mempunyai sifat komutatif. Komposisi fungsi tidak mempunyai sifat komutatif. Oke, jelas? Nah, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x ditambah 1 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 3. Tentukan rumus dari g buntaran fx. Jadi yang dikerjakan kalau ini kan yang belakang dulu f baru dilanjutkan g, itu ya. Oke. Nah, penyelesaiannya gini. Kita kesamaannya ini, G buntaran F sama dengan G memetakan Fx. Gitu ya. Nah, fungsi F dulu yang dikerjakan ini. Nah, Fx sama dengan X tambah 1. Berarti begini. Ya. Fx sama dengan X tambah 1 kan. Oke. Nah, jadi G akan memetakan X tambah 1. G akan memetakan X tambah 1. Kita lihat fungsi G sini. Di sininya diganti dengan X tambah 1, maka di sini diganti dengan X tambah 1 seperti tadi, di awal tadi ya. Akan menjadi apa? X tambah 1 kuadrat. Jadi di sini, ini diganti dengan X tambah 1 kuadrat, karena yang di dalam adalah X tambah 1. Ya, dikurangi 3. Nih, ini dikurangi 3. Ya, kurangi 3. Nah, sekarang kita uraikan. Kita uraikan ini. X tambah 1 kuadrat. Itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ya kan? X tambah 1 kuadrat itu kan X kuadrat ditambah 2 kali X kali 1 jadi 2X ditambah 1 kuadrat. Ini 1. Baru dikurangi 3. Maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 2. 2 dari mana? Ini 1 dikurangi 3, negatif 2. Oke. Ini adalah rumus untuk G bundaran Fx. Rumus untuk G bundaran Fx. Itu ya, paham ya? Oke. Nah, contoh yang keempat supaya lebih jelas lagi. Oke. Nah, diketahui suatu fungsi P. Px sama dengan 1 per X dikurangi 1. Dan fungsi S. X sama dengan X ditambah 1. Tentukan rumus dari S bundaran Px. S bundaran P, berarti yang dikerjakan P dulu. Itu ya. Jadi urut dari sini, dari belakang. Oke ya. Nah, penyelesaiannya kita tuliskan kesamaannya dulu. S bundaran Px sama dengan S Px. Ya, artinya S memetakan Px.
P-nya dulu ini yang dikerjakan. Px itu apa ini? 1 per X dikurangi 1. Ya, ini Px-nya itu 1 per X dikurangi 1. Ya, nih. Sehingga S memetakan 1 per X dikurangi 1. Nah, fungsi S yang mana? Fungsi S ini. Ini. Kalau sini X, sini X. Sini A, sini A. Sini 1 per X dikurangi 1, maka di sini juga diganti dengan 1 per X dikurangi 1. Nih. Hampir sama kan ini? Sama. Ini X tambah 1. Ini yang di dalam. Ini yang di dalam kan X. Ini yang di dalam ini. Berarti ini tambah 1. Oke ya. Nah, ini bentuk pecahan. Nah, untuk menyederhanakannya, maka kita samakan penyebutnya. Ya, 1 ini kita ubah menjadi X dikurangi 1 per X dikurangi 1. Gitu ya. Nah, sekarang penyebutnya udah sama. Kalau udah sama kan sudah sama, berarti yang atas kan 1 ditambah X dikurangi 1. 1 kurangi 1 kan habis 0. Sehingga hasilnya adalah X per X dikurangi 1. Oke ya, paham ya tentang komposisi fungsi? Nah, kalau masih belum paham, boleh diulang-ulang ya, diulang-ulang sampai paham ya, sampai betul-betul mengerti. Oke ya. Ya, akhir kata selamat belajar. Oke.